Shalom, kita berjumpa kembali lagi dalam program Religion is Boring Jilid 2 dengan tema dijadikan benar bukan karena taat agama. Bacaan firman Tuhan terambil dari Galatia 2 ayat 15 dan 16 yang berbunyi sebagai berikut. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang yang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh iman di dalam Kristus dan bukan karena kami melakukan hukum Taurat, sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh Allah karena melakukan hukum Taurat. Pernahkah Anda mendapatkan gumpalan saus tomat di atas kemeja putih bersih atau menumpahkan soda anggur di atas sofa yang berwarna terang, atau mencoba menghapus kesalahan saat Anda membuat gambar di selembar kertas baru? Ini membuat frustasi, bukan? Karena sekeras apapun usaha Anda mencoba, Anda tidak akan pernah bisa sepenuhnya menghilangkan noda itu. Tentu Anda bisa bekerja sangat keras dan hasilnya hanya membuatnya memudar. Anda bahkan tidak mungkin berhasil membuatnya tidak mencolok. Namun setelah diperiksa lebih dekat, cacatnya masih ada, itu tidak akan pernah terhapus secara sempurna lagi. Seperti itulah dosa yang telah melekat pada diri kita. Kita dapat mencoba memperbaikinya, kita dapat meminta maaf. Kita bisa bekerja keras untuk mencoba menebus kesalahan. Namun tidak peduli apapun yang bisa kita lakukan atau seberapa keras kita mencoba, cacat dari dosa kita tetap ada dan melekat sebagai noda permanen. Kita telah dirusak oleh dosa. Dosa telah menghancurkan kita, lebih buruk lagi dosa telah memisahkan kita dari Allah yang kudus. Kita adalah orang berdosa, hanya Kristus sajalah yang tidak berdosa. Kita najis dan tidak layak, namun Dia tidak. Yesaya 64:6 mengatakan, kami sekalian telah menjadi seperti orang najis, segala kesalahan kami seperti pakaian yang najis. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan sebagai kain kotor, yang dalam naskah aslinya dimaksudkan sebagai kain bekas pembalut yang dipergunakan oleh wanita yang tengah mengalami menstruasi. Ini melukiskan sebaik apapun yang kita coba lakukan untuk membasuh diri kita yang telah ternoda oleh dosa merupakan pekerjaan yang sia-sia. Bildad, salah satu teman Ayub, mengajukan pertanyaan untuk kita sebagai berikut. Bagaimanakah manusia dapat berlaku adil terhadap Allah? Ayub 25 ayat yang keempat. Dalam ayat hari ini, Paulus memberikan jawaban dan meneguhkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kita tidak dibenarkan di hadapan Allah oleh perbuatan baik kita. Kita tidak dapat membatalkan dosa kita dengan mencoba mengikuti hukum. Satu-satunya cara adalah agar kita dibenarkan Allah adalah melalui iman kepada Kristus Yesus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Ini disebut doktrin pembenaran. Paulus dengan tegas menjabarkan doktrin pembenaran dalam beberapa suratnya. Dalam hal ini dia menegur Petrus dan orang-orang Yahudi yang mengikutinya kembali ke legalisme atau perbudakan setelah mereka menyerah di bawah tekanan kaum Yudaisme di Antioquia. Maksud Paulus adalah bahwa mereka seharusnya tahu lebih baik. Mereka lahir dan besar sebagai orang Yahudi, mereka tahu persis isi luar dan dalam dari hukum Allah. Tetapi bahkan mereka harus percaya kepada Yesus untuk dibenarkan di hadapan Allah. Aturan ritual dan pengorbanan mereka tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan mereka. Orang Yahudi menganggap orang-orang bukan Yahudi sebagai pendosa karena mereka tidak memiliki hukum untuk mengajar mereka tentang apa yang benar dan apa yang salah di mata Allah. Namun orang Yahudi memiliki hukumnya, tetapi celakanya bahkan dalam mengetahui hukum Allah, mereka masih berdosa terhadap Tuhan. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi telah berdosa dan tidak memenuhi standar kesempurnaan Tuhan dalam Roma 3:23. Satu-satunya cara seseorang dapat dibenarkan adalah melalui iman kepada Kristus Yesus. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, bagaimanakah dengan Anda? Apakah Anda masih berusaha untuk membersihkan diri Anda sebelum Anda datang kepada Tuhan? Closing statement kedua, apakah Anda sedang mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dengan usaha dan perbuatan baik Anda sendiri? Atau apakah Anda bersandar pada kenyataan bahwa Anda telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus? Closing statement yang ketiga,
Ini adalah harapan dan doa saya, semoga orang yang membaca atau mendengar ini tahu, mengerti, dan percaya bahwa mereka dibenarkan oleh Allah hanya karena apa yang Kristus lakukan di kayu salib atas nama mereka. Tuhan Yesus memberkati.